Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kesugihan, Bapak Mustagfirin SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih bisa diberikan sehat, nikmat untuk kita masih bisa bertugas di tempat kerja kita masing-masing, nikmat kita untuk bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang insan pendidik, yaitu sebagai pendidik. Mudah-mudahan kita hari ini akan mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita programkan, kita acarakan pada siang hari ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, khususnya dari stakeholder, dari institusi yang berkepentingan di bidang pendidikan, dan juga orang tua wali ataupun orang tua siswa yang merupakan tanggung jawab bersama bagi kita semua. Orang tua mempunyai tanggung jawab mendidik siswanya di rumah, memberikan mereka pendidikan akhlak, pendidikan agama, dan juga mengawasi mereka untuk bisa lebih intens di dalam pergaulan dengan teman-temannya, sehingga kita bisa mengontrol pergaulan mereka di lingkungan rumah kita semua. Sedangkan sekolah sebagai institusi pendidikan mempunyai kewajiban dan juga mempunyai tugas sebagai tangan kanan dari pemerintah untuk bisa memfasilitasi siswa agar bisa berkembang lebih luas, bisa berkembang lebih hebat, sehingga akan menjadi putra-putri bangsa yang diharapkan untuk bisa melanjutkan perjuangan di masa yang akan datang. Sekolah sebagai institusi pendidikan mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan umum, yaitu pengetahuan tentang berbagai mata pelajaran yang dapat memberikan pengetahuan kepada siswa, dan juga berupa keterampilan ataupun life skill yang dapat memberikan bekal kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga di masa yang akan datang dengan adanya tantangan global di mana mereka akan menjalani kehidupan bisa siap dengan bekal yang mereka peroleh dari sekolah, dari pendidikan dan keterampilan yang mereka peroleh. Di samping itu juga mereka memperoleh pendidikan karakter dan juga pendidikan akhlak, juga pendidikan agama yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Sehingga dengan semua kepentingan di dunia pendidikan ini akan membentuk siswa-siswi kita menjadi seorang pribadi yang mandiri, seorang pribadi yang mempunyai akhlakul karimah, dan juga mempunyai wawasan yang global, sehingga diharapkan ke depan bisa menjadi generus bangsa untuk bisa melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan, bisa menjadi putra-putri yang bisa dibanggakan. Maka dari itu pada siang hari ini komunitas belajar bersahabat mengadakan webinar dengan tema membangun sekolah yang berpihak kepada murid. Di sini kita akan diskusi cara menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, yang bisa memberikan kepada setiap individu siswa merasa dihargai, merasa nyaman, dan termotivasi untuk mencapai potensi terbaiknya. Bagaimana siswa bisa mengembangkan potensi dirinya, baik itu di segala bidang, sehingga mereka dengan kondisi yang aman, kondisi yang termotivasi, mereka akan lebih maksimal untuk bisa mengembangkan bakat mereka dan akan menjadi bekal di masa yang akan datang. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, selanjutnya dengan tema itu kita akan membahas dan memperkenalkan narasumber kita,
Beliau adalah seorang guru hebat SMP Negeri 2 Kesugihan, dan juga beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11. Dia adalah Ibu Sri Haryanti SPDEK. Dengan beliau kita akan belajar tentang bagaimana membangun lingkungan sekolah yang kondusif dan aman, bagaimana kita akan membentuk karakter siswa di sekolah yang kita cintai, sehingga sekolah menjadi lingkungan yang bisa membentuk mereka, sehingga sekolah bisa menjadi rumah kedua bagi mereka, sehingga sekolah bisa menjadi taman bagi mereka untuk bisa mengembangkan potensi dirinya, dan diharapkan bisa menjadi tempat yang menyenangkan untuk bisa mengembangkan apa yang mereka inginkan dan juga apa yang mereka cita-citakan. Baik, untuk menyikat waktu pada siang hari ini, langsung saja kita memberikan waktu kepada narasumber kita untuk bisa mengembangkan, untuk bisa menjelaskan tentang tema yang kita bahas pada hari ini. Kepada Ibu Sri Haryanti SPDEK, waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya, Pak Sugiono. Saya mulai saja langsung. Baik, terima kasih. Sebenarnya Pak Sugiono itu terlalu berlebihan ya dalam memperkenalkan saya. Saya guru yang biasa-biasa saja. Kemudian saya akan menyampaikan definisi tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan satuan pendidikan kita. Mari kita belajar bareng untuk mengenal budaya positif dan implementasinya seperti apa untuk kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah. Untuk menyemangati, marilah kita berpantun ya. Saya sebenarnya rada nggak pede nih ngomong pantun. Siang-siang minum air hangat, tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, meskipun siang-siang harus semangat. Gitu nggih, cakep apa enggak ini? Cakep Banget itu. mantul cakep. Ayo, sekarang kita ke pertanyaan romantis ya. Jenengan nanti bisa berkata setuju atau tidak setuju dengan satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut jenengan, benar apa tidak ini? Mungkin Pak Surur, kalau hukuman itu mau disiplinkan anak, setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Terus kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira kita sependapat dengan hal ini apa tidak? Oh, gimana teman-teman? Yang nomor 2 kira-kira setuju apa tidak? Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Setuju lagi. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Berarti penghargaan itu bisa jadi hadiah, ucapan selamat. Itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju dengan hal ini? Setuju. Setuju. Oke, berarti tiga-tiganya setuju semua ya. Nah, lanjut ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Mari kita belajar bersama tentang hal ini. Perubahan paradigma respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi, ketika kita merespon sesuatu, itu kepengennya stimulusnya juga sesuai dengan apa yang diresponkan oleh kita. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita hanya menyalahkan sepihak dan ujung-ujungnya kepengennya si responden itu satu level pengertiannya dengan kita, intinya mereka berbuat salah. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dalam hal ini, teori stimulus dan respon,
Yang mengontrol itu kan mesti hanya salah satu, tidak hanya kedua-duanya. Kepengennya yang salah satu itu membenarkan yang keduanya. Padahal dalam disiplin positif yang nantinya akan kita pelajari, kita itu harus sama-sama saling berusaha untuk sadar akan kesalahan kita masing-masing dan kemudian mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sikap saya bisa mengontrol orang lain ini juga tidak baik apabila dilakukan dalam permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Karena kita itu terkesannya arogan dan mengerti atas semua solusi yang terjadi dari permasalahan yang terjadi. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Pada saat kita membujuk responden gagal sesuai dengan frekuensinya kita dan menyatakan kalau dia bersalah, kita itu mesti melakukan pemaksaan. Contohnya ketika kita menyadarkan murid kita, Mas, ini kamu sudah dikasih teguran bahwa Mas, ini kamu salah, kemudian murid kita itu ngeyel, itu secara tidak langsung kita mesti kepengennya memaksa dengan menyita atau melakukan hal-hal lain yang sifatnya itu menghukum. Model berpikir yang menang atau kalah itu terjadi di stimulus dan respon. Ketika kita ingin membenarkan seseorang, pihak kedua misalnya, itu kita akan berpikir bahwa kita akan membenarkan seseorang itu, maka kita akan berpikir bahwa kita menang dan dia itu kalah. Jadi ada dua pihak, yaitu seperti versus ya, jadi ini ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi dalam teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita di sini adalah berusaha menggali atau mengeksplor pandangan orang lain terhadap permasalahan ini tuh seperti apa sih? Bukan kita itu ngejudge bahwa solusinya tuh ini loh. Itu kan versinya kita. Kita belum tanya ke orang tersebut atau ke murid kita versinya dia itu apa. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Betul nih, apabila kita sudah paham tentang kebutuhan dasar manusia yang 5 itu, kalau salah satunya belum terpenuhi, otomatis akan membentuk perilaku yang kurang. Nah, jangan-jangan murid kita salah satu dari kebutuhan dasar manusia itu belum terpenuhi. Jadi, kita harusnya sebagai guru dapat mendengarkan dulu permasalahan itu sumbernya apa, kemudian menanyakan latar belakangnya bagaimana, dan mencari solusi bareng-bareng. Terus kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tahu kita sebagai guru itu kita kuasa penuh mengontrol diri kita sendiri, mau melakukan apa. Jadi kalau kita itu dapat mengontrol diri kita sendiri, otomatis apa yang akan kita lakukan itu motivasi intrinsiknya udah keluar. Bukan berdasarkan motivasi eksternal, bukan dipengaruhi oleh orang lain yang ada di luar untuk melakukan hal-hal yang menurut kita benar. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini diyakinkan lagi bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain biarlah menjadi dirinya sendiri. Dan kita itu hanya menjembatani, mengeksplor solusi-solusi, kemudian yang memilih solusi itu biarkan orang lain juga tersebut yang mempunyai permasalahan. Jadi mereka melakukan solusi yang tepat guna, juga dia itu berusaha melakukan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini nih yang kadang-kadang kita itu butuh wawasan yang luas, butuh cara ngomong yang benar, komunikasi yang efektif untuk untuk bisa berkolaborasi dengan murid, agar murid itu sadar bahwa kesalahan yang dia perbuat itu memang melanggar suatu keyakinan kelas, terus kemudian dia itu sadar dari dalamnya sendiri ingin memperbaiki diri. Nah, percakapan seperti itu atau penyamaan kolaborasi seperti itu yang harusnya kita sebagai guru itu sabar sekali dalam membimbing murid, sehingga murid juga dengan kita itu tercapai win-win solution. Jadi muridnya lega, kita juga lega. Terus kemudian model berpikir menang-menang, sehingga di sini itu tidak ada menang dan kalah seperti yang stimulus respon, tetapi pihak satu juga menang, sudah dapat membantu menyelesaikan permasalahan pihak kedua,
pihak kedua juga menang dalam artian bisa menyelesaikan masalah dengan mengeksplor potensi dirinya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan sendirinya. Begitu. Ada pertanyaan tidak, Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, ada nggak ya? Tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Namanya nilai-nilai kebajikan secara universal itu sudah diakui oleh beberapa negara, bukan hanya di negara kita saja, tetapi sudah diakui oleh dunia. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Janet Jackson tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, nomor 4-nya berkepemilikan global, yang 5 gotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Lanjut kita ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu berarti kita melakukan perbuatan itu berdasarkan motivasi eksternal. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu itu mau dihukum apa enggak. Kalau dihukum berarti ya kita tidak melakukan, kalau enggak dihukum berarti kita melakukan. Jadi motivasinya masih seputar tentang hukuman dari luar. Nah, motivasi tersebut itu dinamakan sebagai motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, kita meminta tolong kepada murid untuk membelikan sesuatu yang ada di luar. Nah, setelah itu kita nanti Bu Guru kasih uang 5.000. Nah, motivasi yang timbul itu bukan dari anak sendiri, tetapi motivasinya masih dari luar, yaitu berupa menginginkan imbalan yang berupa 5.000 itu. Coba kalau semuanya 5.000 itu di skip atau dihilangkan, apakah murid kita dengan legowo, dengan ikhlas mau melakukan apa yang kita minta tolongkan? Kan enggak. Nah, motivasi perilaku seperti ini juga masih kategori dalam motivasi eksternal, yang motivasi seperti ini itu tidak akan tahan lama. Jadi ketika ada imbalan saja anak tersebut dapat melakukan sesuatu. Jika ada penghargaan saja, murid kita juga dapat melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, untuk menghargai diri sendiri seperti ini, itu masuk ke dalam motivasi internal. Karena kenapa? Saya berarti ingin menciptakan diri saya itu menjadi versi terbaik saya. Kepengen menghargai diri saya sebagai manusia seutuhnya. Otomatis, di mana orang akan menghargai kita, otomatis kita kan harus menghargai diri sendiri dulu, menghargai diri sendiri dulu, kemudian orang itu akan respect kepada kita. Lah, motivasi kalau sudah timbul seperti ini, orang akan ngasih kita imbalan atau pujian atau apapun, itu nggak mempan buat kita. Karena memang kita itu menghargai diri kita sendiri, sudah membentuk karakter building yang sekiranya sudah kuat, konsep dirinya sudah kuat. Ini menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Haji Dewantara, arti merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga
Persepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan yang kelima tahun 2013, halaman 469. Kita sudah mempunyai Bapak filosofi pendidikan Indonesia yang ajaran-ajarannya itu sesuai potensinya masing-masing, sesuai beratnya. Kemudian dalam berperilaku juga beliau mengharapkan kita itu bisa dapat memerintah diri sendiri. Kita harus sadar betul bahwa perilaku kita itu yang memang yang diinginkan oleh kita. Nah, di sini saya akan tentang penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Kita sebagai guru kadang-kadang itu menghargai murid dengan hal-hal tertentu yang menurut kita baik, tetapi sebenarnya penghargaan tersebut itu ternyata itu pengaruhnya sangat tidak baik. Nah, ini dari bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon tahun 1993 antara lain pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya seperti ini guys, Bapak Ibu. Kenapa kok penghargaan itu bisa dikatakan pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang? Jadi penghargaan seringkali terkait dengan tujuan jangka pendek seperti menyelesaikan tugas secepat mungkin. Ketika kita di kelas, terus kemudian guru yang paling cepat nanti dapat nilainya tinggi. Nah, dengan kata-kata yang dapat nilainya tinggi itu adalah suatu bentuk penghargaan. Nah, ketika kita tidak ngasih statement seperti itu, apakah nanti murid itu akan berusaha menyelesaikan tugas dengan secepatnya? Kan tidak. Jadi penghargaan itu jadi mengkategorikan kegiatan tersebut dilakukan dalam jangka pendek saja, tidak terus long lasting, maksudnya seterusnya begitu enggak. Terus yang kedua itu ada penghargaan menghukum. Maksudnya penghargaan itu bersifat menghukum. Contohnya seperti ini. Penghargaan itu kan bersifat eksternal. Nah, mengalihkan individu itu, fokus individu itu bukan dari minat alami mereka terhadap tugas itu sendiri, menjadi keinginan untuk mendapatkan hadiah. Nah, dengan keinginan mendapatkan hadiah itu, kita itu kan berarti membatasi kreativitas yang bisa muncul dari murid. Contohnya ketika murid kita itu kepengen membuat sesuatu, contohnya membuat proyek, membuat penyaring air, penjernih air. Nah, kita ngomongnya akan dikasih penghargaan apabila dapat menyelesaikan proyek dengan durasi waktu sekian. Itu kan udah ada target. Nah, anak itu tidak akan mengeksplor sesuatu hal yang nantinya ujung-ujungnya gagal. Jadi anak itu mesti akan sesuai dengan konsep tidak mengembangkan lagi, mengeksplor diri lagi karena takut dengan kegagalan. Karena juga waktunya sudah dibatasi. Nah, penghargaan di sini bersifat menghukumnya seperti itu. Jadi kita mematikan kreativitas anak yang harusnya anak itu untuk sukses, untuk berhasil itu bisa melalui kegagalan terlebih dahulu, tetapi anak itu nggak out of the box, tetap harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di buku gitu. Dia tidak akan berusaha mencoba mencoba hal-hal lain yang tidak sesuai yang di buku, karena satu, tadi target waktunya sudah ada. Terus kemudian ketika target waktunya tidak dipenuhi, otomatis kan penghargaan yang diterima itu juga jadi nggak tidak dapat. Akhirnya anak akan kreativitasnya itu akan mati. Salam.
Lanjut, penghargaan mengurangi ketepatan yang di sini adalah yang sudah seperti saya ceritakan yang tadi ya. Penghargaan itu sebenarnya mengurangi ketepatan dalam hal kita tidak mendorong anak itu untuk berpikir bagaimana bernalar kritisnya dipakai, tetapi motivasinya masih motivasi sekitar tentang mendapatkan penghargaan. Penghargaan juga tidak efektif. Tadi saya juga sudah menerangkan bahwa penghargaan itu ternyata bagi kita yang guru itu sifatnya kepengennya memotivasi anak, tapi ternyata dampak-dampak dari penghargaan yang negatif itu ya banyak. Penghargaan merusak hubungan. Ini dapat terjadi ketika kita dalam dalam memberikan penghargaan kepada murid, ketika kita itu tidak memberikan penghargaan sesuai dengan apa effortnya anak, maksudnya usahanya anak, itu akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara murid dengan gurunya. Kenapa sih kok kelompok sana yang menang, padahal kelompok ini bla 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 seperti itu. Kenapa sih kelompok saya nggak menang, padahal kelompok saya itu dengan metode terbaru, dengan analisis terbaru, dengan alat yang terbaru, tetapi tidak diindahkan karena mungkin tidak tepat waktu, karena mereka juga mengeksplor hal-hal yang baru itu kan memang butuh waktu. Nah, ketepatan waktu di sini diabaikan oleh mereka. Begitu. Jadi penghargaan itu dampaknya juga dapat merusak hubungan. Yang kalau di lingkungan sekolah itu berarti lingkungannya merusak hubungan antara murid dan guru, karena mungkin komunikasi yang tidak efektif itu menjadi dasar di sini. Ketika guru itu dapat menerangkan komunikasi yang efektif, maksudnya seperti ini. Kenapa kok kelompok sana itu memperoleh penghargaan? Kenapa kok kelompokmu tidak mengalami? Harusnya dijelaskan secara detail, tetapi juga tidak harus ada target waktunya, sehingga antar kelompok itu bisa bersaing dengan maksimal tanpa harus ada embel-embel adanya suatu penghargaan. Nah, di sini juga ada penghargaan menurunkan kualitas. Sama seperti tadi guys, sudah saya singgung bahwa gara-gara penghargaan itu dapat menghilangkan kualitas suatu penelitian yang memang benar. Karena kita mengejar targetnya penghargaan, jadi kita melakukan segala cara tanpa memikirkan kualitas dari proses yang penghargaan mematas. Tadi juga sempat sudah saya singgung ya, kalau penghargaan itu memang benar mematikan kreativitas, jadi anak itu tidak berani untuk out of the box dari buku ataupun dari hal lain, mereka tidak berani mengeksplor hal-hal lain, sehingga mati kreativitasnya. Penghargaan juga mengurangi ketika murid itu melakukan sesuatu karena dapat iming-iming penghargaan, otomatis secara secara pola pikirnya itu sudah hilang motivasi intrinsiknya. Intinya di dalam pikirannya itu sudah terpancang penghargaan atau reward hadiah seperti itu. Jadi anak itu motivasi intrinsiknya untuk berbuat versi terbaiknya dia, kepengen melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, itu hilang secara otomatis. Lanjut, kemudian ke ini deh. Kita tahu kadang kita guru memberikan hukuman dan konsekuensi. Tapi kita di sini belajar untuk membedakan mana yang disebut hukuman, mana yang disebut konsekuensi. Contoh ini kasusnya, mari kita jawab bersama, apakah ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut Bapak Ibu, ini adalah hukuman atau konsekuensi ya? Atau Pak Sugiono bisa membantu saya, ini hukuman atau konsekuensi?
atau Bapak Ibu yang lain? Yang pertama itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi nggih? Hukuman. Maaf rada terjeda. Maaf Bapak Ibu, ujuk-ujuk hilang. Kita udah sampai yang tugas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Ini kalau menurut Bu, ini hukuman atau konsekuensinya? Kalau menurut saya itu hukuman karena pelanggarannya. Terima kasih. Kemudian adalah Mungkin menghadiri lapangan gabung 2 kali. Oh, ini hukuman ya. Yang lari mengelilingi lahan ya. Terus kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ini masih sekitar hukuman ya. Hukuman. Terus kemudian ada murid yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jahil ini ya. Tapi dia dikasih tugas untuk menggantikan kertas. Ini hukuman atau konsekuensinya? Karena memang ini benar-benar kesalahannya dia. Masih sekitar hukuman kah? Oh, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja pada saat masih hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bapak Ibu semuanya ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini biasanya siapa ini ya? Ini konsekuensi ya.
Belum ada yang berani menjawab, ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman lah, Iya, Bu. Pak Catur. Oh, hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Nah, ini kita sudah terjawab tadi ya. Yang pertama itu adalah hukuman, tiga itu pada itu konsekuensi yang Dari punya saya yang punya.
Mohon maaf Bapak Ibu, dari narasumber ada gangguan teknis. Untuk penjelasannya kita tunggu sebentar, mudah-mudahan nanti bisa connect lagi sehingga kita bisa mengikuti pembahasan diskusi pada siang hari ini. Kalau saya bisa mereview sedikit tadi penjelasan dari narasumber bahwa lebih kepada budaya ataupun sikap yang diberikan kepada siswa untuk bisa menjadi anak yang betul-betul dia bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan tanpa harus mendapatkan sesuatu, tapi ada sesuatu yang diinginkan. Nah, kalau saya lihat tadi penjelasan dari narasumber seperti itu, jadi apapun caranya, karena kita memang di dalam mendidik anak itu gampang-gampang susah ya Bapak Ibu. Jadi terkadang yang satu memang dia mau belajar, dia mau mengerjakan sesuatu, tapi ketika ada embel-embelnya akan lebih semangat. Yang satu dia motivasinya tinggi. Seperti itulah untuk bisa kita pahami dunia mendidik itu seperti itu. Jadi apapun yang harus kita lakukan, yang penting kita bisa membangun, bisa membuat budaya anak itu bisa mudah berkomunikasi, anak itu bisa mudah untuk bisa mengembangkan apa yang mereka inginkan. Kita sebagai fasilitator, kita sebagai guru untuk bisa mendampingi mereka, bisa memberikan solusi bagi mereka apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan dalam hal pelajaran mungkin, atau dalam hal membentuk membuat sebuah keterampilan atau dan sebagainya, sehingga nanti siswa akan mendapatkan solusi apa yang mereka inginkan. Dan kita sebagai guru diharapkan menjadi sebuah problem solving bagi mereka untuk mendapatkan solusi-solusi permasalahan yang mereka hadapi seputar apa yang mereka inginkan dan apa yang harus mereka lakukan khususnya di sekolahan. Sehingga nanti dengan adanya problem solving yang mereka inginkan dari Bapak Ibu guru, menurut saya mereka nanti akan semakin bersemangat untuk belajar, mereka akan semakin semangat untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu dan menjadi hal positif bagi kita. Jadi Bapak Ibu, sepertinya kita udah connect lagi dengan narasumber kita untuk melanjutkan materi tadi yang tertunda. Pada narasumber, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Sugiono sudah berlempar. Ini tadi kita sudah berbicara, saya sudah ke materi yang hukuman, Bu. Kita lanjut ke yang materi konsekuensi. Kalau kita melakukan konsekuensi dengan murid, itu berarti kita sesuatu yang harus terjadi. Ya, memang kalau utamanya kita anak tersebut melakukan kesalahan, itu ya harus menggantikan atau mengakomodir kesalahan itu dengan konsekuensi, dan itu harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi rasa malunya itu tidak berkelebihan jangka waktu yang panjang, tetapi hanya dalam waktu jangka pendek itu dengan konsekuensi yang kita berikan. Kemudian anak lebih menghargai disiplin karena konsekuensi yang kita berikan terhadap anak tersebut itu tidak membuat negatif, pikirannya tidak negatif, tetapi masih positif. Stimulus dan tanggapan dalam konsekuensi itu, dalam proses kita mengenakan konsekuensi itu kepada murid, kita juga harus mendengarkan latar belakang dia melakukan hal seperti itu. Jadi di situ timbul interaksi berupa stimulus dan tanggapan dari murid tersebut. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Setelah kita melakukan penerapan konsekuensi, otomatis anak itu akan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya lagi. Rasa malunya juga tidak bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan sudah selesai. Konsep diri yang baik. Nah, dalam konsekuensi ini,
dalam konsekuensi ini, konsep diri anak itu jauh lebih baik daripada kita itu menghukum murid. Anak belajar akan mematuhi peraturan juga karena dia tidak merasa trauma dengan penerapan konsekuensi tersebut. Anak akan kehilangan hak dengan jangka waktu yang sebentar, kemudian dibuat tidak nyaman juga dalam waktu sebentar, dan merasa diasingkan untuk sementara. Jadi waktunya tidak panjang sesuai dengan hukuman yang tadi diberikan. Maksudnya efeknya ya. Ini kenapa lagi? Ini nggak mungkin. Lanjutnya adalah tentang hukuman konsekuensi dan restitusi, di mana kita ini akan compare atau membandingkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita tadi sudah berbicara tentang hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita tinggal masuk ke materi restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, murid itu akan diberi poin-poin yang iya, karena dengan restitusi, apalagi dengan apabila kita sudah melakukan segitiga restitusi, kedepannya itu anak dengan melakukan kesalahan yang sama itu dapat diminimalisir. Masalah juga terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak cuman parsial dalam waktu tertentu ketika anak melakukan kesalahan, seperti hukuman ketika dia terlambat, dia dihukum pada saat terlambat. Ketika kita menggunakan kegiatan restitusi atau tahapannya dalam segitiga restitusi, yang diharapkan perilaku itu akan berlaku dalam jangka waktu yang panjang dalam pemecahan masalah yang sama. Dalam restitusi itu kita dapat melakukan dengan menanya ke murid apa yang kamu yakini, terus kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dampaknya itu positif banget ke murid, keberlanjutannya juga lama, jangka waktunya juga panjang, sehingga hal-hal negatif yang tadinya dilakukan oleh murid itu seyogyanya tidak akan dilakukan lagi, karena memang sudah sadar dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinstiknya untuk mendorong juga ada. Jadi kita yakin bahwa murid tidak akan melakukannya lagi. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dengan kita belajar restitusi ini, itu kita diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah dengan satu tindakan, tetapi kita dapat menikmatinya lama. Anak juga tidak akan mengulang perbuatannya lagi, karena perbuatan yang menurut keyakinan dia itu salah, dan ketika kita sudah menyadarkan bahwa perbuatan itu salah dan melanggar keyakinan dia, otomatis anak sudah sadar betul, tidak akan melakukannya lagi. Terus kemudian kita mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kita kemarin waktu pas masuk ke dalam semester awal, semester baru,
kita sebagai wali kelas tentunya berembuk, berdiskusi, bermusyawarah dengan murid-murid untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Kenapa kok tidak peraturan? Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bisa mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian-serangkaian peraturan. Jadi peraturan itu kalau menurut saya dibuatnya itu secara sepihak, tetapi kalau keyakinan itu kita buatnya itu sudah dua pihak yang saling berembuk, kemudian menghasilkan suatu keyakinan yang harus dilakukan bersama-sama. Nah, ini contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa ini contoh-contoh keyakinan kelas yang harus menggunakan kalimat-kalimat positif sehingga mindset anak itu ya diharapkan dapat melakukan hal-hal yang positif tersebut. Di sini ada peraturan, di sini ada keyakinan kelas. Nah, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalimatnya masih rada negatif ya, terus kemudian kita membuat suatu keyakinan kelas yang lebih kalimatnya positif, yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, dengan kata lain adalah menghormati orang lain. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan kemudian berkomitmen melakukan kekerasan. Nah, untuk peraturan itu memang kadang-kadang kita menggunakan kata-kata dilarang, tidak, harus, dan lain-lain. Tetapi untuk keyakinan kelas itu agar bisa mempositifkan kalimat, agar masuk ke dalam mindset anak itu juga lebih positif dan mau melakukannya. Dilarang menggunakan narkoba, itu efeknya kan tentang kesehatan, berarti kita harus menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya berupa menghormati orang lain dengan kegiatan bersabar tentunya. Terus menggunakan masker, itu efeknya adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Tujuannya dalam keyakinan kelas, yang kita pressure-nya itu untuk keselamatan dan keamanan. Materi berikutnya adalah yang kebutuhan dasar manusia dan yang dunia berkualitas. Kita mengenal ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada kasih sayang dan rasa diterima. Terus kemudian, yang pertama ini yang bertahan hidup dulu. Kemudian ada kasih sayang dan rasa yang diterima, ada penguasaan, ada kesenangan, dan yang terakhir ada kebutuhan tentang kebebasan. Ini mari kita mengamati studi kasus sehingga kita dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar. SMP Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas bernama Doni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kalau kita sebagai guru, kita harus mengidentifikasi kebutuhan dasar murid dulu sebelum kita menentukan solusinya. Yang pertama, Doni ketika ditanya oleh Bu Ambar, apabila dia menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha Doni penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan apabila Doni menjawab bahwa alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Terus kemudian bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan-makanan temannya yang beraneka ragam.
maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yang terakhir, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, kita sebagai guru harus bisa menganalisis, mengidentifikasi kebutuhan dasar murid apa sih sebenarnya yang belum tercapai, sehingga kita itu ketika murid itu ada permasalahan, kita dapat membantu murid tersebut untuk mencari solusinya. Nah, ini mari kita saksikan video tentang bagaimana kita memposisikan 5 posisi kontrol bagi guru. Terus salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu.
Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Protokol yang ini ditemani perut yang terkasih lapar. Lanjut deh, setelah kita menyaksikan tadi video tentang 5 posisi kontrol ini. Di sini kita punya tabel untuk membandingkan kita harus menjadi seperti apa sih yang baik, guru itu harus jadi seperti apa yang baik. Kalau menurut Bapak Ibu, kita itu sebaiknya dalam posisi yang mana nih? Apakah yang penghukum, apakah yang pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer yang sekiranya kita itu dapat mendisiplinkan anak? Itu kan tergantung dengan kontrolnya kita terhadap murid. Dimana kalau kontrolnya kita baik terhadap murid,
otomatis anak tersebut juga akan memberikan respon terbaiknya dan akan melakukan hal-hal yang baik juga. Bagaimana kalau kita pilih menjadi posisi yang paling baik adalah posisi manajer? Begitu ya Bapak Ibu ya, setelah kita saksikan tadi videonya, di mana posisi manajer itu kita itu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yaitu sekitar latar belakang kenapa kok murid itu melakukan hal tersebut, terus kemudian apa yang kita yakin, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Terus kemudian kita juga berusaha untuk menguatkan pribadi murid tersebut. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Terus kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kalau kita sudah bisa melakukan posisi kita di yang manajer, itu kita dapat berinteraksi dengan murid, kita dapat menjembatani murid, mengeksplor latar belakang murid, kita mengidentifikasi kebutuhan dasarnya juga yang belum terpenuhi di mana, terus kemudian kita dapat bertukar pikiran dalam menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Yang diharapkan oleh kita, anak tersebut juga dapat berperilaku lebih baik lagi. Terus kemudian ini kita akan membedakan siapa yang mengatakan. Kita sebagai guru itu kita sudah tahu tadi yang 5 posisi kontrol itu. Ketika kita bertanya kepada murid, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Terus kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Kamu selalu yang paling jadi yang terakhir. Nah, kita dapat mengecek bahwa yang pertama, kita posisi kontrolnya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dengan cara mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu melakukan hal membuli teman. Dengan kita mengeluarkan statement seperti itu, kita posisinya menjadi membuat orang merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah dengan kita mengatakan hal tersebut. Terus kemudian yang kedua, posisi kontrol kita sebagai penghukum yang biasanya kita mengatakan dengan kamu tidak pernah benar. Nah, kita sudah ngejudge kamu itu tidak pernah benar. Apabila kita diajak ngomong terus pihak yang lain itu sudah ngejudge kita berbuat salah, kita dalam hati itu mesti akan merasakan yang kecewanya lebih berat, terus rasa malunya juga lebih berat apabila hal-hal tersebut dilakukan di depan murid, yang apalagi kalau hal tersebut dilakukan di depan murid yang banyak. Kemudian posisi, nah ini teman, kita dapat juga melakukan kontrol kita, memposisikan kita itu sebagai temannya murid dengan melakukan ayolah lakukan demi ibu bapak. Tetapi dalam posisi teman itu memiliki dampak, yaitu disiplin kelas jadi sulit terjaga karena siswa kurang menghargai otoritas guru. Karena di sini kita sebagai guru terlalu dekat dengan anak dan proses pembelajarannya menjadi terganggu. Kita guru kan harusnya dapat mengelola posisinya kita, dan di mana posisi sebagai teman ini itu jadi membiasakan peran kita sebagai guru. Ciri-ciri guru sebagai teman itu contohnya guru berusaha menjadi teman bagi siswa, terlalu permisif dan menghindari konflik sebenarnya. Itu juga tidak baik. Kemudian guru sebagai pemantau, itu cirinya guru berfokus kepada aturan dan konsekuensi, memisahkan hubungan pribadi dengan siswa dan lebih bertindak sebagai pengawas. Dampaknya, siswa cenderung lebih patuh pada aturan namun kurang memahami alasan dibalik peraturan tersebut. Nah, yang terakhir adalah posisi kita yang diharapkan, yaitu sebagai manajer. Ciri guru sebagai manajer itu, guru melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan, mengajarkan nilai-nilai, dan memfasilitasi proses pembelajaran. Dampak yang akan terjadi apabila kita memposisikan diri sebagai manajer, itu siswa merasa akan dihargai, bertanggung jawab, dan motivasi untuk belajar.
Ya, tentu dalam proses kita menjadi manajer di sini, kita itu butuh pengetahuan yang lebih tentang bagaimana cara menggunakan komunikasi yang efektif, cara mengeksplor latar belakang pembicaraan anak dan kemudian ini ada video bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Bapak Ibu silahkan menyimak video. Konsekuensi lingkungan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia
Dia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu.
perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Yes, setelah kita menyaksikan video tentang tahapan segitiga restitusi, di sini ada tahapan-tahapannya yang seperti tadi, yaitu pertama adalah menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan kemudian memvalidasi kebutuhan. Selanjutnya dalam menstabilkan identitas, itu guru bisa berkata dengan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita itu sebagai guru harus meyakinkan kepada murid bahwa permasalahan apapun yang terjadi itu pasti ada solusinya. Tanpa harus mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Sehingga murid itu tidak timbul rasa bersalah yang terlalu berlebihan yang akan berdampak kepada konsep dirinya. Lanjutnya ke tahap validasi kebutuhan. Guru itu bisa berkata dengan, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul apabila kasusnya adalah bullying fisik ya, pukul, terjadi perkelahian. Nah, dengan memvalidasi kebutuhan tersebut, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar murid. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan mana murid itu yang belum terpenuhi, ini dapat membantu kita dalam menemukan solusi yang selanjutnya. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini yang sudah tadi saya singgung setiap kita awal semester ketika kita menjadi wali kelas ataupun guru mapel, itu mesti membuat suatu keyakinan agar kita itu tahu patokannya, tahu arahan murid untuk berperilaku. Guru bisa saja berkata apa nilai yang kita percaya di kelas kita. Sesuai dengan kesepakatan kelas, nilai-nilai yang sudah kita ambil itu kan nilai-nilai yang positif. Nah, anak itu diharapkan dapat menyebutkan keyakinan kelas mana sih yang dia langgar. Sehingga anak itu juga dengan sadar itu menyebutkan solusi apa yang tepat agar keyakinan tersebut tidak dilanggar lagi. Kemudian rancangan tindakan dalam pembentukan keyakinan kelas, yaitu sosialisasi kepada warga sekolah, kemudian guru menjelaskan kepada murid tentang maksud dan tujuan kesepakatan kelas agar tidak timbul satu arah pihak saja yang membuat. Kalau peraturan tadi kan hanya satu pihak ya, kalau keyakinan itu harus dari beberapa pihak, kemudian berembuk kesepakatan mana yang akan kita pilih. Kemudian guru memfasilitasi murid-murid untuk membuat kesepakatan kelas. Kita tahu murid itu beragam, potensinya masing-masing, kemudian kebutuhan dasar yang belum dipenuhi juga masing-masing. Kita kalau seperti ini metodenya itu menggunakan brainstorming ya, memfasilitasi murid-murid. Jadi pendapat mereka kita tampung.
Kemudian selanjutnya adalah guru merangkum pendapat murid yang kemudian akan dijadikan kesepakatan kelas yang dapat menumbuhkan budaya positif murid di sekolah melalui pembiasaan diri di lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima, guru mencetak kemudian menempelkan kesepakatan kelas pada dinding kelas. Nah, ini sudah di penghujung akhir kegiatan kita, diseminasi tentang disiplin positif. Saya sebelum melakukan refleksi, saya kembalikan dulu ke Pak Sugiono. Terima kasih kepada Guru Yanti yang sudah memberikan pemaparannya tentang berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekolah terkait dengan kesalahan siswa yang dilakukan dan bagaimana solusi yang diberikan kepada siswa tersebut. Oke, Bapak Ibu hebat, dari pemaparan tersebut saya berikan 2 pertanyaan, mungkin ada yang bisa ditanyakan kepada narasumber. Saya batasi 2 orang penanya. Oke, Bapak Ibu, dari penjelasan tadi saya berikan waktu untuk 2 penanya yang mungkin bisa ditanyakan sesuatu hal kepada narasumber. Monggo saya berikan kesempatan kepada 2 penanya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas penjelasannya? Kalau sudah jelas, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah diberikan dan dipaparkan oleh narasumber bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya di sini ingin membuat kesimpulan ataupun membuat sebuah resume dari penjelasan dan di atas dan juga dari video-video yang ditampilkan di sana. Kita sebagai guru atau sebagai pendidik harus bijak nih Bapak Ibu dalam memberikan sanksi ataupun solusi untuk siswa dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Sehingga sebesar apapun kesalahan siswa, kita harus tahu alasan apa yang dia lakukan terhadap kesalahan tersebut. Kemudian kita berikan solusi dari yang harus dia lakukan sehingga anak tahu dan lebih mengerti langkah apa yang harus dia lakukan setelah dia melakukan kesalahan tersebut. Sehingga dengan selanjutnya ketika kita bisa membimbing mereka, siswa tidak akan membuat kesalahan yang sama minimal. Sehingga dengan memberikan solusi kepada siswa tersebut, guru akan mampu memberikan dampak positif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa di sekolah, khususnya di dalam komunikasi, pembelajaran, dan juga kegiatan mereka di sekolah. Secara umum, ketika kita menjumpai kesalahan siswa, alangkah lebih baiknya memberikan sanksi yang bersifat mendidik. Sehingga dengan sanksi yang bersifat mendidik itu, siswa diharapkan tetap memotivasi dia untuk tetap semangat belajar dan tidak menjatuhkan siswa di depan teman-temannya sehingga akan membuat dia minder. Sekarang sudah bukannya zamannya lagi untuk kita melakukan sanksi kekerasan, melakukan sanksi menjatuhkan, tapi bagaimana kita menganggap siswa sebagai subjek pendidik untuk bisa menjadikan mereka teman kita untuk bisa berbagi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah dan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semua waktunya. Mungkin itu yang bisa diberikan oleh narasumber. Sebelum saya tutup pada siang menjelang sore hari ini, tadi di awal oleh narasumber dibuka dengan sebuah pantun. Saya juga akan tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli tomat, jangan lupa membeli semangka.
Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk menjalankan tugas kita yang mulia. Terima kasih untuk semuanya. Saya Sugiono sebagai moderator mengucapkan minta maaf yang besar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sesi foto bareng dulu untuk dokumentasi. Mungkin mau di-share dulu oleh Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu, on cam semuanya. Penting Pak. Maaf Bapak Ibu, sebelum ditutup, mari kita dengarkan refleksi yang akan disampaikan oleh Pak Dion tentang diseminasi disiplin positif. Kepada Pak Dion dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesinya sudah ditutup sebenarnya, tapi ada satu yang tertinggal karena dalam sebuah kegiatan ada refleksi di akhir yang menggali apa yang sudah kita dapat di kegiatan pada hari ini. Sedikit tidak ya, jadi setelah kita mengikuti kegiatan diseminasi positif yang disampaikan oleh Bu dan DK dari SNPN Negeri 2 Sugian ini, saya pribadi dan mungkin juga mewakili teman-teman sebenarnya ada hal-hal baru yang bisa kita dapatkan kegiatan ini. Saya menemukan hal baru yang memang selama ini tidak kita jadi kecenderungan kita dari pribadi itu adalah memberikan hukuman ataupun konsekuensi tanpa melihat efek jangka panjang dari yang kita lakukan. Ternyata setelah kita mengikuti kegiatan ini, kita mengetahui bahwa hukuman itu ternyata menyakitkan bagi siswa, baik secara fisik barangkali mungkin lelah ketika mungkin di rumah sakit, secara psikis ketika kita mungkin membuat mereka merasa diperlakukan mungkin ketika di rumah sakit atau apa. Dan kemudian saya mau ini ya di hari-hari ini penghargaan juga ternyata merupakan sebuah hukuman yang sangat berefek panjang, karena penghargaan itu ternyata ya sebuah hukuman mengikat, di mana tadi kalau kita dengarkan dari yang beliau sampaikan, kita diberi target diberikan nah itu ternyata menjadi sebuah hukuman bagi bisa mengekspor buat dirinya agar berkembang lebih baik. Jadi mereka hanya mengejar target waktu agar mendapat penghargaan oleh gurunya, jika hal yang keliru. Nah, kemudian ternyata saya di akhir itu menemukan yang menarik lagi, yang semoga menjadi suatu hal kita akan kita akan memberikan sebuah konsekuensi atau sebuah kita memberi karena siswa itu diberi pilihan ya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai yang mereka mau, mereka belajar itu yang saya bayangkan ketika kita mendapatkan pelatihan dari dari kemudian juga tadi kepada fungsi kontrol, kita selama ini yakinlah kalau sudah mengontrol siswa, hanya kita tidak tahu istilahnya. Nah, sekarang alhamdulillah dengan kita mengikuti diseminasi kita bisa mengetahui bahwa ada istilah-istilah di sana. Nah, kalau kita, saya yakin lah kita sampai saat ini tarafnya dalam level
sebagai teman dan sebagai pemantau. Kita berharap ke depan kita akan bisa sampai ke level tertingginya di disampaikan oleh Bu Yanti, bahwa kita diharapkan akan bisa sampai di level manager, sehingga kita akan bisa mengelola. Kemudian ke depan saya akan menjadi apa ya, saya barangan ya, setidaknya saya akan menjadi seorang guru yang dalam posisi kontrol sebagai manajer, ya, sehingga bisa mengelola dengan siswa dengan baik, kelas dengan baik. Kemudian ketika dalam penerapan kepada siswa, saya juga akan menerapkan bukan sekedar hukuman, bukan sekedar konsekuensi, juga sudah menjadi pilihan restitusi anak-anak diberi agar mereka bisa menentukan sendiri sikapnya, dan mereka juga akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka pilihkan. Baik Bapak Ibu, itu dari saya. Semoga apa yang disampaikan oleh Haryanti dalam diseminasi ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, kita foto bersama lagi. Ya. Yuk on cam Bapak Ibu, monggo. Mohon maaf, diulang lagi. Saya itu Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, gaya bebas, monggo silakan. Kem. Siap hitung. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sampai ketemu berikutnya. Udah sama.